on the governmental climate change, ya, on climate change. Kenapa? Karena suhu dunia sekarang sudah naik sekitar 1,5 derajat Celcius dan batas amannya adalah 2 derajat. Jadi kalau mencapai angka 2 derajat maka akan menimbulkan bencana yang sulit untuk diatasi oleh manusia, karena memang nyatanya memang kota-kota kita tidak siap untuk menerima kenaikan air laut misalnya. Dan jenis-jenis bencana lainnya. Oke, saya lanjut lagi. Ini sebagai pengantar global warming dan greenhouse gas. Lalu pemerintah sendiri sudah bereaksi pada COP15 tahun 2008 atau 2009, ya, lupa saya. Ini waktu itu presidennya SBY menyepakati bahwa Indonesia akan mengurangi 26% dengan upaya sendiri, atau kalau dibantu dengan asing maka dinaikkan menjadi 41% tingkat emisi dari greenhouse gasnya, dari rumah kacanya. Tetapi kita tahu bahwa tahun 2014 di zamannya Presiden Jokowi kita melakukan revisi pada Kyoto Protocol tahun 2014, direvisi menjadi lebih besar. Jadi janji kita bukan 26% lagi tapi 29% dengan bantuan dengan upaya sendiri, dan 41% dengan upaya bantuan dari asing. Dan ini harus dipenuhi pada tahun 2030. Dan ini kelihatannya sulit dipenuhi karena angka-angkanya menunjukkan hal seperti itu. Jadi mungkin bukan saatnya di sini bahas itu, tapi ini terlalu optimis ya, 29% itu terlalu optimis. Karena berarti kita harus menghemat energi 29%. Baik, berapa persen energi menyumbang? Energi menyumbang emisi itu sekitar sekarang dari angka 2014 itu sumbangan emisi dari energi sekitar 32%. 32% itu kalau kebakaran hutan dihitung. Kenapa? LULUCF ini adalah land use clearing field. Ini adalah maksudnya dari perubahan lahan menjadi tempat tinggal atau kebakaran hutan. Itu sampai saat ini masih paling besar, ya, sekitar 54% itu disebabkan oleh kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan kita delete, maka energi ini makin yang paling besar, ya, emisi dari energi yang paling besar. Jadi kenapa dia 32%? Karena kebakaran hutan dihitung. Demikian. Baik, kita tahu bahwa emisi itu ada yang disebut dengan direct emission, yaitu dari pembangkit. Ya. Ini pembangkit ini adalah direct emission. Kenapa? Karena pembakarannya terjadi di pembangkit. Sedangkan emisi yang di rumah itu indirect. Kita pakai listrik, pabrik pakai listrik, kita mengkonsumsi listrik, kita ikut juga menyumbang emisi. Tapi emisi yang kita hasilkan itu indirect. Ya, indirect. Kenapa indirect? Karena sebetulnya pembakarannya ada di power plant, di pembangkit. Tetapi kita ikut bertanggung jawab karena pemakaian energi kita lah yang membuat emisi di pembangkit itu naik. Baik, mari kita lihat seberapa besar emisi dari pembangkit ini. Nah, ini kalau kita lihat dari sektor energi, maka kita lihat di sini, ini yang manufacture ini yang kuning, ya kan? Yang manufacture ini yang kuning. Yang abu-abu ini electricity generation. Jadi dari tahun ke tahun emisi dari pembangkit listrik, dari pembangkitan listrik itu makin lama makin besar. Ya, makin lama makin besar. Yang kuning ini dari manufaktur, yaitu pembakaran di pabrik. Ya, kita tahu pabrik punya boiler, punya pembangkit juga, punya genset. Lalu ini adalah yang hijau ini transportasi. Jadi kalau kata orang, kita sekarang berkeinginan untuk mengganti mobil-mobil bensin dengan mobil-mobil electric car, sebetulnya yang mengecil nanti yang hijau ini yang mengecil, tetapi yang hitam akan menaik. Karena listrik yang dari mobil itu kan diambil dari pembangkit, gitu kan, dari pembangkit. Dan pembangkitnya sebagian besar masih fossil fuel, ya, bahan bakarnya fossil fuel. Baik, kita lihat lanjut. Nah, ini power plant. Berapa sumbangan emisi dari power plant? Ini kebetulan saya ikut proyek ini tahun 2018 dengan dibantu Pak Alfa juga. Waktu itu Pak Alfa dari dosen teknik industri, kita proyek IONDV dengan Kementerian Perindustrian. Kita menghitung berapa emisi dari industri dan emisi dari pembangkit. Dan emisi dari pembangkit itu, ini hitungan Pak Alfa, itu sekitar 723 juta pada tahun 2030. Kalau 2020-nya sekitar hampir lebih dari 350 juta ton CO2 yang dihasilkan oleh emisi dari pembangkit.
Kebayang tidak? 350 juta ton lebih dalam setahun. Itu luar biasa besar dan itu lari ke langit, ya kan? Lari ke langit sebesar 350 juta ton. Apa beda yang biru dengan yang kuning? Yang kuning itu mitigation skenario. Jadi kalau kita melakukan mitigasi, melakukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi dengan beberapa program, nah diperkirakan maka emisi itu akan turun seperti ini. Jadi ke depan dia akan turun seperti ini. Jadi business as usual itu artinya jika tanpa program maka sekitar 723 juta ton CO2 pada tahun 2030. Tetapi kalau program-program dilaksanakan untuk mitigasi maka turun menjadi 446 juta, turun 38% kalau dijalankan. Kalau tidak dijalankan maka dia akan tetap di 723 gitu kan. Dan ini angka yang sangat besar ya. Kebayangkan 723 juta ton CO2. Jadi kalau itu dimasukkan ke kontainer sudah berapa juta kontainer. Ini Maaf, ya, maaf Pak Yudi. ya, silakan. Ini biasanya di Google Meet ini ada kendala bahwa partisipan yang masuk ini kadang mencet present now. Jadi presentasi dari pembicara itu apa namanya hilang begitu. Jadi barusan ini ada yang present now. Oke, berarti yang ini saya ulang ya? Atau gimana? Hilang. Oke. Ini proyeksi gambar ini. Lagi. Maksudnya di present now Pak, PowerPoint-nya. Oh, ini sudah di otomatis mati ya? Enggak Pak, mati Pak. Oke, sebentar. Mohon maaf Pak. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Nah, saya juga baru ini lagi nih. Bukan. Ah, ini muncul lagi. Karena dia ada ini Pak apa? Yang partisipan yang baru masuk itu Pak. Langsung dia otomatis ya? Seharusnya klik join, tetapi dia klik present gitu. Oke, ya. Ya baru paham kali. Oke, lanjutkan penampilan. Tolong diingatkan lagi, Pak David. Siap. Kalau hilang lagi. Siap. Ini sudah ya, masuk lagi ya? Iya Pak. Baik, sebentar. Oke, baik kita ulang lagi. Jadi gambar ini sudah? Sudah. Oke. Gambar ini menunjukkan skenario berapa besar emisi yang dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Yang biru itu menunjukkan kalau bisnis as usual, jadi kalau tidak ada mitigasi. Dan yang kuning ini kalau diadakan mitigasi. Ini hitungannya dari proyek kita tahun 2018 dengan UNDP, di mana saya ikut terlibat dengan Pak Alfa Firdaus. Besarnya cukup tinggi ya, 723 juta tanpa mitigasi dan 446 juta dengan mitigasi. Baik, kita lanjut. Untuk membayangkan seberapa besar sih emisi itu, emisi rumah kaca. Ini Gunung Etna, luar biasa asapnya ke atas ya. Ketika dia meledak tahun 2014. Berapa emisi dari Gunung Etna? Ini sekitar 5,8 juta CO2 per tahun. Hitungannya, proyeksinya. Jadi kalau emisi dari pembangkit kita sekarang ini sekitar di atas 350 juta, berarti itu hampir 70 kali lipat dari gunung ini meletus. Jadi ada 70 gunung sebesar Mount Etna di Indonesia meletus, itulah emisi dari pembangkit. Ya, itu bisa dibayangkan besarnya. Dan emission factor atau faktor emisi yang paling besar dari pembangkit adalah dari batu bara. Coba kalau Anda lihat angkanya di sini. Batu bara itu emission faktornya 96.100 kg per terajoule. Ya. Sedangkan diesel oil itu 74.000 dan gas bumi itu 56.000. Jadi gas alam itu jauh lebih rendah dibandingkan batu bara, hampir dua kali lipat batu bara ini. Oleh karena itu pembangkit batu bara itu paling besar emisinya, ya 96.100 kg CO2 per terajoule energi yang dibakar. Baik, ini kalau tertarik dengan hitungan-hitungan gini nanti bisa ada sesi kelas khusus ya untuk menghitung emission dari energi. Sedangkan renewable energy kita sekarang masih parah ya. Tahun 2020 ini ya masih sekitar 13,3%. Ya, 13,3% itu pun yang paling besar
datangnya dari hidropower. Dari hidropower, lalu dari biomas, lalu dari geothermal, ya. Geothermal sekitar 4%, nggak sampai 4%. Sedangkan wind energy dan solar energy itu kurang dari 1%. Solar energy itu sekitar 0,04%. Jadi masih kondisi renewable energy kita masih parah, dia sekitar 13,3%. Mimpinya pun nggak jauh-jauh. Kalau kita lihat nih sampai tahun 2050 itu mimpinya cuma 15,7% saja. 15,7% dari bauran energi. Berarti sisanya bukan renewable energy, begitu kira-kira. Ini lihat, pembangkit listrik tahun 2019 itu didominasi oleh batu bara sekitar 62,9%. Ini dari PLN punya hitungan. Batu bara kita punya 62,9% pembangkit, ya. Gas 16,4%, yang lainnya ini. Ya. LNG 9,4%, LNG berarti PLTG dan PLTGU ini. Selain natural gas, kalau natural gas ini dari sumur, kalau LNG itu liquefied natural gas. Panas bumi sekitar 4,2%, hidropower sekitar 5,0%. Yang lain-lain itu ditambah-tambah semua jadi 1,8%. Begitu kira-kira. Jadi ini saya lewat aja, semuanya sama. Nah, dari pembangkit energi yang ada di Indonesia itu swasta sekitar 67%. Ya. 67% ini PLN, swastanya sekitar 23%. Swasta ini IPP namanya, atau Independent Power Producer. Nah, ini jadi masih makin lama dominasi swasta akan makin besar di sini. Baik. Untuk proyek 35.000 gigawatt yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014, ya, itu ada 109 pembangkit senilai 1.127 triliun, ya, 35 proyek oleh PLN, 74 proyek oleh IPP. Jadi 35.000 megawatt itu, ya 35.000 megawatt, ini bukan gigawatt ya, megawatt, atau 35 gigawatt maksudnya. 74 itu sekitar 25.000 itu akan datang dari swasta, dan dari PLN hanya sekitar 10.000. Jadi lebih banyakkan swasta nih ke depan, gitu loh. Oke, kita lanjut. Dan masih kelihatan gambarnya? Iya Pak, itu adalah yang presenter lagi tadi. Oke. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Tapi ini kelihatan ya? Ya hilang lagi Pak presentasinya. Oh, kelihatan lagi. Oke, sebentar, saya masuk lagi. Bukan. Masuk lagi. Hairul Andono. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Saya lanjut ya. Jadi kalau kita lihat bahwa karena hampir 60% ya itu PLTU batu bara, dan kita tahu bahwa batu bara itu efisiensinya sangat tergantung teknologinya. Kita lihat di sini ada subcritical sampai ultra supercritical. Dilihat dari apa? Dari tekanannya. Kalau subcritical itu tekanannya sekitar 167 bar, supercritical itu di atas 250 bar, itu di atas 250 bar dinamakan supercritical. Ultra supercritical itu 285 bar. Efisiensi Anda lihat di sini. Artinya apa? Makin tidak efisien pembangkit, itu akan makin banyak emisinya yang dibuang. Kayak gitu. Akan makin banyak yang dibuang emisinya. Oleh karena itu ke depan harusnya pembangkit listrik tenaga uap kita akan banyak didominasi oleh ultra supercritical. Agar apa? Agar emisinya berkurang. Tapi nanti kita lihat bagaimana keadaannya, kenyataannya. Nah, ini perbandingan pembangkit yang umum, nanti bisa dilihat di bahan presentasi saya, nanti dibaca. Ini berdasarkan tahun, ini berdasarkan ukuran, plant size-nya, ukuran plant size, dan ini investasinya, million per megawatt hour, per megawatt electricity, maksud saya. Jadi kalau kita lihat, geothermal itu harganya sekitar 4,5 juta per megawatt. Bandingkan dengan misalnya wind turbine. Wind turbine itu harganya sekitar 1,5 sampai 2 juta. Yang kemarin dibangun di Genopoto itu harganya sekitar 2 juta US dollar per megawatt. Yang Presiden Jokowi resmikan, 75 megawatt ya. Tapi kalau wind turbine-nya dibangun di laut, onshore, dan ini sebetulnya potensinya justru bagus, itu harganya menjadi mahal, 4 juta. Nah, Anda bayangkan dengan
batu bara PLTU. Batu bara harganya antara 1,43 sampai 1,65 juta per megawatt. Jadi jauh lebih murah. Nah, ini salah satu kendala. Harga listrik, harga pembangkit dari batu bara itu harganya bisa sepertiga geothermal. Bahkan geothermal di Sorik Merapi, nanti Pak Arief bisa koreksi. Di Sorik Merapi yang lagi dibangun di Padang itu harganya 7,5 juta itu per megawatt hour. Jadi mahal sekali. Itu salah satu kendalanya. Yang kenapa renewable energy masih sedikit ya dan prospeknya suram ke depan. Belum lagi kita bicara baterai ya. Nah, kalau kita bicara harga storage baterai itu cukup mahal. Ya. Harganya sekitar ini. Untuk lithium ion itu 0,25 juta per megawatt ya. Terakhir yang paling besar pepasang itu Australia memasang sekitar 129 megawatt, harganya hampir 1 triliun. Ya, 1 triliun rupiah. Itu baterainya Tesla. Kenapa perlu baterai? Karena kalau PLTS tanpa baterai, maka di saat dia peak, listriknya tidak bisa disimpan. Sedangkan peaknya siang. Sedangkan siang penggunaan listrik rendah. Kalau dia tidak tersimpan, sayang kalau dibuang, dan bisa kalau dilahirkan masuk ke grid, bisa menghancurkan grid, nanti blow out gridnya, maka harus disimpan di baterai. Ya. Kalau tidak disimpan di baterai, maka sayang listriknya terbuang, dan nantinya si PLTS mau nggak mau harus di backup dengan thermal power juga. Karena begitu malam hari si PLTS ini habis, gitu kan, tidak mengalirkan listrik, maka baterai, karena baterai tidak ada, maka thermal power masuk. Itu yang bikin pusing. Seperti contoh di Sulawesi, Jenopoto ya. Demikian wind turbine. Untuk memasang wind turbine akhirnya dia pasang pembangkit baru gitu loh. Terpaksa dia masang pembangkit baru. Pembangkit PLTU maksudnya. Jadi wind turbine yang dipasang di Jenopoto 75 megawatt itu untuk membackupnya dibangun pembangkit PLTU. Kenapa? Karena angin suka angin-anginan. Ya, kemarin saya baca berita di Inggris. Udah seminggu angin di Inggris tuh di salah satu top turbin power mereka tidak menghasilkan listrik karena nggak ada angin gitu kan, anginnya tidak cukup gitu. Nah, pada saat tidak ada energi dari situ, maka yang masuk apa? Thermal power. Nah, thermal power ini yang paling ideal sebetulnya adalah gas turbine. Ya, gas turbine atau pembangkit listrik tenaga gas PLTG. Kenapa? Karena gas itu gampang sekali dia cepat stabilnya, dia cepat langsung masuk gitu kan. Beda dengan coal, kalau coal bisa butuh waktu paling nggak 2 jam kalau yang pulverized. Kalau yang CFB bisa sampai, yang jenis boilernya CFB bisa sampai di atas 4 jam, bisa 6 jam, 8 jam gitu loh. Nah, ini untuk sebagai perbandingan harga-harga pembangkit ya, kita untuk supaya kita punya overview yang bagus. Di Amerika sekarang yang besar Inpanfast Solar Power. Ya, ini sebetulnya menggunakan panas terkonsentrasi, bukan pakai panel surya, ya pakai heliostat. Memakan wilayah sekitar 320 hektar, biayanya sekitar 2,2 miliar US dollar. Kalau dibagi dengan megawatt, maka harganya 5,61 juta US dollar per megawatt. Ini tanpa baterai ya, tidak menghitung baterainya, hanya plannya saja. Lalu kita lihat Topaz Solar Farm. Nah, kalau Topaz Solar Farm ini panel surya. Ini berapa kapasitasnya? 550 megawatt hour. Tapi ingat, ya, capacity faktornya cuma 26,6%. Artinya, energi yang dihasilkan tidak sampai 550 megawatt. Rata-rata 26,6% ini capacity faktornya. Ya, karena dia intermittent dan cahayanya juga energi dari matahari berubah-ubah. Dia mengcover area seluas 1.900 hektar. Jadi per megawattnya membutuhkan 3,45 hektar per megawatt. Bayangkan kalau Anda punya diesel genset, ya kayak di Mercu punya diesel genset, di Mercu itu kapasitasnya 2 kali 500 tuh. Berarti 1 megawatt. Ya, luasnya cuma berapa meter persegi aja. Tapi kalau ini untuk 1 megawatt membutuhkan 3,45 hektar. 9 juta panel kadmium, harganya 2,4 miliar US dollar. Kalau dibagi berarti 4,36 juta dolar US per megawatt. Ini tidak ada baterainya. Dan California punya masalah, ya. Punya masalah karena mereka punya baterai hanya sekitar 500 megawatt, sedangkan pembangkitan dari renewable energy-nya cukup besar. Akibatnya apa? Di musim-musim tertentu ketika energinya nggak kepake, mereka membayar tetangganya untuk mengambil energinya. Jadi mereka membayar Arizona, tetangganya dia, untuk mengambil energinya. Jadi bukannya beli, malah
malah bayar gitu kan supaya ngambil energinya karena berlebih. Kalau enggak nanti gridnya akan kebakar. Kenapa? Karena panas yang dihasilkan kan langsung masuk ke gridnya pembangkit. Nah, ke gridnya transmission line. Ya, kalau dia tidak dipakai maka bisa terbakar gridnya. Atau di stop, ya kan di stop. Kalau di stop berarti dibuang energinya. Ya. Ini baterai contoh di Tesla di Australia yang saya cerita 129 megawatt, harganya sekitar 66 juta US dollar, ya hampir 1 triliun rupiah. 129 megawatt itu kalau Anda bangun PLTU itu 1 biji tuh. Ya, udah cukup satu biji buatan Cina, udah kebeli itu. Kalau ini baterainya saja, ya oke. Baik, ini wind farm Sidrap. Kapasitasnya 75 megawatt, ada 30 turbin, Gamesa tuh buatan Siemens ya, berarti Jerman. Ini luas areanya meliputi 100 hektar, biayanya 150 juta US dollar, berarti biayanya 2 juta US dollar per megawatt. Dan harga tarifnya Anda lihat, karena investasinya mahal, dan sifatnya yang angin-anginan, itu membuat tarifnya mahal. Kenapa? Karena dia harus backup juga dengan pembangkit termal. Maka harga listriknya Rp1.540. Bayangkan dengan listrik yang dari PLTU yang hanya cuma Rp982. Jadi PLN membeli listrik dari sini 1.540. Sedangkan PLN membeli listrik dari PLTU itu 982. Sedangkan PLN menjual listrik ke industri itu 1.100 loh. Dan PLN menjual listrik ke kita 1.400. Berarti kalau PLN membeli energi dari wind farm di Sidrap ini, PLN mensubsidi. Jadi dengan energi dari wind farm ini yang paling gak happy tentu saja PLN. Dan saya pernah ketemu orang PLN-nya di Sulawesi, dia bersungut-sungut marah-marah karena adanya wind farm ini, bikin pusing dia dan bikin rugi gitu. Ini kalau kita bicara bisnis ya, kita lagi ngomong bisnis. Oke, kita juga punya tidal bridge Larantuka. Ini lebih parah lagi, harganya 8,6 juta US dollar per megawatt. Kapasitasnya sekitar 18 sampai 23 megawatt, biayanya 200 juta US dollar. Tidal itu artinya memakai pasang laut ya, pasang surut laut. Jadi kita tahu bahwa pada air laut itu akan masuk dan keluar di celah sempit ini, tergantung waktunya, tergantung jamnya ya kan. Dan arusnya tinggi sekali di Larantuka, ini paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu dia gunakan untuk pembangkit listrik tidal bridge Larantuka ini. Oke. Dan kenapa disebut tidal bridge? Karena dia bawah jembatan. Jadi di atasnya jembatan, di bawahnya turbin. Jembatan merah kalau nggak salah, jembatan tanah merah belum Pak saya namanya. Oke, sekarang kita lihat PLTU Ultra Supercritical Suralaya yang sedang dibangun. Kapasitasnya 2.000 megawatt. 2 kali 1.000 megawatt itu artinya ada 2 unit, 2 kali 1.000 megawatt. Luasnya 60 hektar. 60 hektar ini sudah dengan lapangan bola, sudah dengan masjid, sudah dengan komplek ya. Karena di sana ada komplek karyawannya juga. Jadi bukan untuk pembangkitnya, tetapi untuk dengan macam-macam. Sehingga kalau kita hitung 60 hektar ini saja, maka dia cukup perlu 0,03 hektar per megawatt. Jadi areanya sempit, kecil. Ya, kita namakan footprint ya. Footprintnya sedikit dibandingkan solar cell yang footprintnya besar. Nah harganya berapa? 3,5 miliar US dollar. Berarti per megawattnya 1,75 juta US dollar per megawattnya. Dan ini teknologi yang paling maju, ya super critical, paling maju. Tadi sudah saya sampaikan bahwa teknologi super critical ini teknologi yang efisiensinya paling tinggi. Ya, efisiensinya paling tinggi. Oke, saya tidak akan cerita di sini, ini penjelasan panjang ya. Cuma secara umum bahwa pembangkit itu terdiri PLTU seperti ini, itu ada 5 sistem, ada exhaust sistemnya, ada fuel sistemnya batu bara, ada steam sistemnya, uap air, ada water sistemnya, dan ada electric sistemnya. Jadi kalau kita ingin melakukan efisiensi, maka kita melihat ke 5 sistem ini, ya kan? Kadang-kadang 5-5-nya kita lakukan efisiensi, tapi kadang-kadang salah satunya saja. Misalnya water systemnya saja. Water systemnya ini ada sub-subnya lagi. Jadi ini ada sub-subnya lagi, banyak sekali. Memang suatu pembangkit power plant PLTU ini terdiri dari ratusan atau ribuan bahkan subsistem, ya, subsistem. Tapi secara umum dia terdiri dari 5 sub dari sistem besar ini. Baik, batu bara sendiri bermacam-macam. Kita tahu batu bara itu ada yang sangat tinggi bermutu ya. Golongannya dinamakan antrasit ya, very high, di atas 7.100 kilokalori, dan yang rendah loreng itu sekitar 5.100 kilokalori per gram ya, kilokalori per gram. Ini yang paling rendah rankingnya yang hijau ini. Dan sekarang banyak pembangkit yang sudah beroperasi dengan batu bara yang loreng ini, loreng coal disebutnya.
Dan itu ada implikasinya nanti ke emisi. Ke emisi akan ada dampaknya. Kenapa? Sama dengan kita, kalau kita makan yang nggak bermutu, sakit perut emisinya nanti besar, gitu kan? Demikian juga batu bara. Kalau kita mengkonsumsi batu bara yang rendah kualitasnya, maka emisinya besar dibandingkan batu bara yang kualitasnya tinggi energinya. Ini tadi sudah cerita tentang efisiensi. Nah, kita lihat sekarang tipe PLTU di Indonesia. Ini data nyata, real. Maka kita harapannya yang superkritikal yang banyak, tetapi superkritikal itu tidak sampai 10%. Ya, karena ini teknologi yang cukup baru dan sebenarnya nggak baru-baru juga. Di Amerika sudah dipatenkan tahun abad ke-19. Tapi tapi baru dibangun orang memang ke sininya. Kenapa? Karena teknologi material ya. Karena dia membutuhkan temperatur di atas 600 derajat Celcius dengan tekanan di atas bisa sampai 300 bar, maka membutuhkan material yang spesifik, sehingga baru banyak dibangun sekarang ini karena material-materialnya tersedia dengan harga ekonomis. Ya, jumlahnya tidak banyak di Indonesia, belum sampai 15%, mungkin baru sekitar 13%. Stoker yang paling sederhana itu kecil saja. Continuous fluid bed ini cukup banyak juga. Dan paling banyak adalah pulverized, ya, paling banyak pulverized. Jadi boiler di Indonesia atau pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Indonesia itu didominasi oleh pulverized ini. Pulverized. Nomor dua kalau dari sisi jumlah adalah continuous fluid bed. Tetapi kalau dari sisi jumlah, kalau dari sisi kapasitas pembangkitan yang nomor dua adalah supercritical. Jadi beda ya. Karena CFD ini walaupun banyak tetapi kecil-kecil. Jadi patokannya ginilah untuk teman-teman yang mungkin baru ngerti dunia PLTU. Kalau pembangkit yang ukurannya di bawah 10 megawatt, orang biasanya pakainya stoker. Ya, stoker, teknologinya stoker. Dia pakai stoker ya, pakai rantai begitu. Kalau yang ukurannya 10 sampai puluhan ya, di bawah 100 megawatt, orang biasanya pakainya CFD atau Continuous Fluid Bed. Ini biasanya menggunakan batu bara yang kalorinya rendah atau low rankle. Dan menariknya, CFD ini bisa juga digunakan untuk biomas. Ya, ini menariknya CFD. Dia bisa digunakan biomas. Sedangkan yang besar ya pulverized yang di atas 100 megawatt, 100 megawatt sampai 500 megawatt di Indonesia itu banyaknya teknologinya adalah pulverized. Dan pulverized ini dari sisi kapasitas paling besar di Indonesia, kapasitas terpasang. Lalu yang ukurannya di atas 600 megawatt, orang banyaknya Indonesia pakainya adalah supercritical. Nah, supercritical. Yang tadi sebagai contoh di Suralaya sedang dibangun 2 kali 1000 megawatt. Berarti satu unitnya 1000 megawatt kapasitasnya. Oke. Baik, nah kita sekarang ke mitigation skenario. Ini sebagai nanti untuk mengantarkan ke geothermal sebetulnya. Proyek kita tahun 2018 saya dengan Pak Alfa membantu UNDP waktu itu, United Nations Development Program. Kita membantu menghitungkan mitigation dari sisi sektor industri dan sisi power plant. Maka kita dapat hitungan ini namanya MACC. Apa itu MACC? MACC itu adalah Marginal Abatement Cost Curve. Bagaimana membacanya? Pak David masih baca ya? Halo Pak David, masih baca? Oke, saya anggap masih terbaca. Saya sudah Pak, saya masih. Oke, ini cara bacanya gini. Ini Marginal Abatement Cost Curve namanya, atau MACC. Kalau kita menggunakan energi efisiensi pada gas power di sini, kita menerapkan energi efisiensi pada combined cycle gas power, II di sini, atau yang paling besar sini ya, ultra supercritical coal. Kalau kita memasang ultra supercritical coal sebagai langkah untuk mitigasi itu maksudnya mengurangi greenhouse gas atau gas rumah kaca. Caranya adalah dengan macam-macam cara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cara paling nggak di sini. Kalau kita pilih satu misalnya ultra supercritical yang ini, maka jumlah karbon yang bisa dikurangi, jumlah CO2 yang bisa dikurangi adalah yang horizontal ini. Yang horizontal. Berarti ini sekitar berapa ini ya? Sekitar 60 sampai 70 ton. Ya, ton CO2 per year. Di sini tulis.
Jadi yang X ini, yang sumbu X adalah million ton CO2 per year. Million ton CO2 per year. Artinya apa? Kalau saya pakai ultra supercritical di sini, maka kita bisa menghemat CO2 itu sekitar 70 atau 60-70 juta ton per tahun. Ya, dibandingkan apa? Dibandingkan baseline. Baseline-nya apa? Baseline-nya kondisi sekarang. Kondisi sekarang ketika belum mengaplikasikan ini, belum melakukan program-program ini. Tapi, biayanya di sini negatif. Nah, ini biaya abatement cost-nya negatif. Artinya negatif apa? Negatif ini artinya adalah saving-nya lebih besar atau intake cost-nya lebih besar, uang yang masuk lebih besar. Artinya apa? Ketika kita memasang ultra supercritical di sini, maka biaya investment yang keluar itu lebih kecil dibandingkan biaya saving yang masuk. Gitu. Kenapa saving? Karena kalau kita pasang pembangkit yang bukan ultra supercritical tetapi yang full price tadi atau yang subcritical, maka penggunaan energinya lebih banyak kalau menggunakan teknologi lain. Tetapi kalau pakai teknologi ini, ultra supercritical, maka penggunaan energinya lebih sedikit. Karena lebih sedikit berarti emisinya lebih kecil. Nah, karena penggunaan energinya lebih sedikit, maka saving kita namakan. Ya, penghematan energi toh. Nah, selain penghematan energi, kan itu penghematan biaya berarti. Nah, penghematan biaya berarti uang masuk ke perusahaan, uang masuk ke pemerintah. Kalau uang masuk ke kita, negatif di sini. Jadi walaupun kita keluar investasi, tetapi investasinya masih kalah dengan uang yang masuk. Oleh karena itu, untuk memilih mitigasi skenario itu, disarankan kita fokus ke yang di bawah ini, yang negatif ini. Karena biayanya negatif, artinya malah saving. Ya. Dan pilih yang lebar-lebar. Yang lebar ini artinya apa? Artinya besar ya. CO2 yang di saving, yang CO2 yang dikuranginya besar. Kalau yang ini maksudnya apa? Energy efficiency. Ini energy efficiency. Ini energy efficiency. Jadi melakukan energy efficiency, uang yang masuk lebih besar lagi. Uang yang masuk lebih besar lagi, artinya savingnya lebih besar lagi, meskipun pengurangannya lebih kecil. Pengurangan CO2-nya lebih kecil. Ya, pengurangan CO2-nya lebih kecil. Pengurangannya bisa dilihat di sumbu X, sedangkan sumbu Y ini melihat cost-nya. Kalau cost-nya positif berarti uang keluar. Kita mengeluarkan uang. Kalau cost-nya negatif berarti kita mendapatkan uang atau mendapatkan saving. Oke, saya masih punya 5 menit lagi. Bandingkan dengan yang ini. Nah, geothermal itu saving atau pengurangan CO2-nya sangat besar. Kalau kita mengaplikasikan geothermal, PLTG, pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, PLTP, maka pengurangan CO2-nya signifikan. Tetapi biayanya positif. Nih, biayanya positif. Ya. Artinya biaya investasinya besar. Gitu, biaya investasinya besar dibandingkan savingnya. Jadi kita ngeluarin uang nih, kita siap harus kehilangan uang di sini. Nah, walaupun sekarang kan banyak funding ya, banyak bantuan dari asing kalau mau, kita bisa menggunakan funding untuk membangun geothermal ini. Karena dia cukup signifikan pengurangan emisinya. Bandingkan dengan solar PV. Kalau kita pakai solar panel, ya, without baterai, tanpa baterai, maka biayanya sangat tinggi. Dan pengurangan CO-nya kecil. Pengurangan emisinya kecil. Kenapa pengurangan emisinya kecil? Karena besarnya pembangkit yang kita bisa bangun juga nggak besar. Ya, karena kita harus bangun solar farm. Kalau solar roof nggak mungkin. Solar roof itu kalau PLN nganggap itu masih lifestyle. Jadi solar yang dipasang di atap rumah itu bagi PLN itu lifestyle karena saking kecilnya, gitu, masih lifestyle. Yang kalau kita mau adalah solar farm. Solar farm itu kita bangun di padang yang besar, gitu, seperti di Amerika di padang pasir, pakai bangun itu, ya kan? Atau di Cina di padang pasir ya, bangun itu baru solar farm. Jadi dari cost-nya juga rendah. Nah, ini cost-nya tinggi, sedangkan pengurangan CO2-nya kecil. Nah, ini yang disebut dengan mitigation mitigation scenario, dan ini adalah yang disebut dengan MACC curve. Ya, MACC curve atau marginal abatement cost curve. Jadi di sini geothermal punya potensi walaupun kita harus mengeluarkan uang. Di sini jadi positif di sini dibandingkan kalau kita pakai ultra supercritical hydro large-nya. Kalau kita pakai hydro dan large atau small hydropower, ini lebih untung lagi nih hydro ini. Cuman hydro ini problemnya banyak masalah geografis ya, banyak masalah environment yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan demografi, ya kan, kita harus midain kampung dan lain-lain.
Jadi nggak mudah kalau kita mengaplikasikan hidro ini. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini kalau kita masukkan nuklir. Kalau kita masukkan nuklir, nuklir juga punya potensi untuk mengurangi emisi, tetapi biayanya tinggi. Biomas juga tinggi biayanya. Nah, kenapa ini mitigation scenario kalau kita harus memasukkan renewable energy ke RUPTL. Kan RUPTL kan diwajibkan 23% energi itu dari renewable energy. Kalau 23% dari renewable energy, mau nggak mau di sini kita mengusulkan nuclear power dan biomass power masuk. Kenapa? Karena yang lain nggak cukup. Kalau ini kita coret, ya kan, kita coret, maka solar PV, geothermal dengan hidro itu tidak akan sampai ke 23% pada tahun 2030. Itu kira-kira seperti itu. Ini semua ada. Ini sudah dibahas di tim melibatkan PLN, melibatkan Dirjen listrik dan lain. Jadi sudah panjang lebar dibahas di situ yang memunculkan ini, ya kan? Baik. Sedikit tentang mungkin itu saja barangkali. Kalau bahas yang langsung masuk ke PLTU, efisiensi PLTU ini panjang sekali ceritanya dan mungkin kita bisa bahas di lain waktu pada topik yang lain. Demikian, Pak David, silakan. Ya Pak, terima kasih banyak atas materi yang sangat mencerahkan bagi kita semua bahwa geothermal ini sangat berpotensi untuk mengurangi emisi gitu ya, dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu pemateri Pak Arif Surahman, saya mempersilakan Bapak untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Untuk peserta mohon nanti kalau sudah di-share PowerPoint-nya, tolong di-pin ya supaya apabila ada partisipan yang masuk yang menekan share link, presentasinya tidak hilang begitu. Pak Arif Surahman, waktu sudah dapat dipersilakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ntar saya siapkan dulu ini Pak ya, bahan presentasi. Siap. Sudah kelihatan Pak ya? Oke, sip. Sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Moderator, Bapak David, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di online meeting ini, atau online seminar ini. Saya sebenarnya nggak banyak yang akan saya sampaikan, karena tadi udah banyak sekali yang udah disampaikan oleh pembicara pertama dari Bapak Yuri. Jadi saya hanya sedikit aja untuk mengulas mengenai bangkit listrik tenaga geothermal ini, itu sebagai salah satu solusi mitigasi emisi gas rumah kaca. Oke, outline hari ini adalah yang pertama adalah pendahuluan. Di sini saya akan mengulas secara umum mengenai energi. Yang kedua adalah energi panas bumi. Yang ketiga adalah energi panas bumi yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah PLTP yang sudah dan akan dibangun di Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas hidup serta sebagai penggerak kemajuan ekonomi dan sosial dari satu negara adalah adanya ketersediaan energi listrik. Jadi makin majunya satu negara, maju dalam ekonomi dan sosial, tentu ketersediaan listrik juga akan sangat dibutuhkan. Yang kedua,
menurut Badan Energi Internasional pada tahun 2030, diperkirakan permintaan energi listrik dunia akan semakin bertambah dengan tingkat pertambahan sebesar 1,6%. Untuk Indonesia, pertambahan permintaan energi listrik dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 tercatat bahwa pertumbuhannya sebesar 8,5%. Dan pembangkit listrik yang akan dibangun di Indonesia ternyata masih banyak didominasi oleh pembangunan pembangkit listrik berenergi fosil, yaitu batu bara, minyak, dan gas. Sampai dengan tahun 2030 diperkirakan pembangkit yang menggunakan energi fosil ini sebesar 78%, dan sisanya adalah menggunakan energi baru terbarukan. Bapak Ibu sekalian, penggunaan energi fosil ini secara terus-menerus tentunya akan mengakibatkan timbulnya permasalahan dunia. Yang pertama adalah semakin berkurangnya cadangan energi fosil. Yang kedua adalah mencemari udara dan menipisnya lapisan ozon, sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim seperti yang tadi Pak Yuri sampaikan. Diperkirakan penambahan konsentrasi gas CO2 ini yang ada di udara lebih dari 50% berasal dari sektor energi. Pencemaran lingkungan ini dapat bertambah lagi dengan semakin banyaknya populasi dunia, karena populasi dunia itu semakin lama semakin bertambah, sehingga pemakaian energi pun juga bertambah. Arif ya. Halo? Sehingga pemakaian energi pun juga bertambah, maka keadaan ini akan memaksa orang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber energi fosil. Untuk itu, dari permasalahan-permasalahan yang tadi di atas, maka perlu dibangun satu pembangkit listrik yang tidak menggunakan energi fosil, yang sifatnya renewable energy dan ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi. Penggunaan energi fosil ini ya, yang kedua adalah energi panas bumi. Panas bumi dalam bahasa Yunaninya adalah geotermal, yaitu geo berarti bumi, termal berarti panas. Maka geotermal dapat diartikan sebagai panas atau energi yang dihasilkan dari bumi. Energi yang terkandung di dalam panas bumi ini berupa fluida air, di mana fluida air ini dapat berbentuk fasa uap, cair, ataupun campuran dari keduanya. Energi panas bumi ini berada pada lokasi yang dilalui oleh cincin api atau ring of fire. Jadi Bapak Ibu semuanya, tidak semua daerah-daerah atau lokasi yang ada di dunia ini mempunyai energi panas bumi. Jadi panas bumi ini hanya dipunyai oleh negara-negara atau lokasi-lokasi yang dilalui oleh cincin api, seperti Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jepang, Indonesia, Filipina, Selandia Baru, dan negara lainnya. Nah, ini adalah sistem panas bumi. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini energi panas bumi itu terjadi karena adanya 3 unsur pada lokasi tertentu di bumi, yaitu adanya sumber panas. Sumber panas ini, kalau kita lihat ini adalah hot rock. Lalu adalah lapisan permeable, di sini adalah lapisan permeable, dan adanya air, di mana air ini bisa berasal dari air hujan ataupun dari air salju yang mengalir. Air salju yang mengalir ini atau air hujan ini akan terperangkap di dalam bumi yang sifatnya permeable, yang di atasnya ini adalah lapisan impermeable. Lalu maka terjadilah atau terbentuklah sumber energi panas bumi. Nah, di dunia ini ya, pemanfaatan energi panas bumi ini ada yang bersifat secara langsung atau direct use, dan juga ada yang tidak langsung atau indirect use. Yang untuk direct use ini sudah digunakan orang beratus tahun yang lalu, seperti untuk pemanasan, untuk pemandian, dan untuk pertanian. Dan yang untuk yang tidak langsung atau indirect use, ini digunakan orang untuk pembangkit listrik.
yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penggunaan energi panas bumi untuk yang direct use. Seperti ini ada di Provinsi Lampung, ini untuk pengeringan kakao dengan sumber panas bumi. Dan ini juga ada di Kamojang, fasilitas untuk apa namanya? Untuk budidaya jamur. Dan ini adalah salah satu contoh penggunaan indirect use daripada panas bumi. Ini adalah salah satu contoh atau pembangkit yang ada di Kamojang. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama, keunggulan PLTP dibandingkan dengan pembangkit listrik termal lainnya, yaitu bahwa emisi dari PLTP ini yaitu lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit termal lainnya, seperti dari pembangkit listrik yang berbahan bakar gas, minyak, dan batu bara. Seperti kita di sini, pembangkit listrik gas ini mempunyai emisi gas CO2 atau gas rumah kaca ini 6 kali lebih besar dibandingkan dengan pembangkit listrik geotermal. Dan sedangkan minyak ini adalah 8 kali daripada geotermal, sedangkan batu bara ini adalah 12 kali dari pembangkit geotermal. Dan lahannya pun, lahan yang untuk dibuat PLTP ini lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit fosil. Dan keunggulan lainnya adalah ternyata geotermal ini pembangkitnya dapat menopang beban dasar atau baseload. Nah, ini adalah jenis-jenis dari PLTP. Di sini ada direct steam atau direct steam power plant, ini ada flash steam power plant, dan ada binary cycle. Kalau dry steam atau direct steam power plant ini, dia menggunakan uap kering. Temperaturnya sekitar 250 sampai 330 derajat. Ini jadi kalau kita lihatin di sini, jadi fluida geotermal yang dihasilkan dari reservoir ini dapat langsung digunakan untuk memutar turbin atau memutar sudu-sudu turbin ini, sehingga tidak perlu lagi dilakukan ekstraksi uap. Karena kalau secara presentasi atau secara kualitas uap itu sekitar antara 97 sampai 98%. Nah, di dunia ini yang mempunyai dry steam ini hanya 2, ada di Italia dan ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia itu ada di pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kamojang. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian bahwa potensi panas bumi yang dimiliki oleh Indonesia adalah 40% dari potensi yang ada di dunia. Jadi mempunyai yang terbesar di Indonesia secara potensi panas bumi. Dan potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk membangkit di Indonesia ini mempunyai entalpi dari yang sedang sampai yang tinggi. Yang kedua adalah flash steam power plant. Flash steam power plant di sini, fluida yang dihasilkan oleh geothermal reservoir tidak langsung digunakan untuk memutar turbin, tapi harus diekstraksi dulu uapnya ini, dipisahkan dulu antara steam dan air di dalam separator dengan cara menurunkan tekanan di dalam separator pada titik tertentu, sehingga setelah didapatkan uap jenuh, baru uap tersebut dimanfaatkan untuk memutar sudu atau poros turbin. Yang terakhir ini adalah binary cycle. Binary cycle ini, uap yang dihasilkan oleh reservoir tidak digunakan secara langsung untuk memutar turbin, tapi dia digunakan untuk memanaskan fluida kerja yang ada di binary cycle ini untuk menaikkan temperatur dan tekanan fluida kerja tersebut. Fluida kerja tersebutlah yang akan nanti memutar sudu turbin atau poros turbin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah energi panas bumi yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa sekali Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi,
mempunyai potensi panas bumi yang sangat besar. Karena Indonesia dilihat oleh cincin api, ring of fire, dan Indonesia mempunyai 117 gunung berapi aktif yang tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Sulawesi. Dan inilah daerah-daerah inilah yang mempunyai sumber panas bumi. Sehingga Indonesia memiliki 256 daerah yang memiliki potensi energi panas bumi. Indonesia juga, seperti yang saya katakan tadi, mempunyai potensi panas bumi sebesar 28 gigawatt terbesar di dunia. Nah, ini adalah potensi energi terbarukan Indonesia. Di sini ada geothermal, ada hidro, ada mikrohidro, ada biomass, ada solar energi, ada wind energi. Untuk geothermal, potensi yang tadi sebesar 28 gigawatt baru termanfaatkan sebesar 1.900 watt. Jadi baru 6,81% yang termanfaatkan dari potensi yang kita miliki. Jadi masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan negara lain. Misalnya kita bandingkan dengan negara Filipina. Negara Filipina itu sudah memanfaatkan energi panas buminya 40% dari kebutuhan energi listriknya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan gitu, antara Indonesia dengan Filipina sebenarnya tidak jauh berbeda kondisi negaranya. Tapi sangat disayangkan pemanfaatan potensi energi panas bumi ini baru sekitar 6,81%. Nah, ini adalah PLTP yang telah dibangun di Indonesia. Di sini ada Sibayak sebesar 12 megawatt, ada PLTP Salak sekitar 300 megawatt, ada Wayang Windu, ada Patuha, ada Kamojang, ada Darajat, ada Dieng, Lahendong, Ulu Belu, Ulu Lembu, dan Mataloko, Sarula, dan Karaha. Ini adalah gambar-gambar magnet-magnet yang tadi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah energi primer yang dibangun untuk pembangkit listrik di Indonesia sampai dengan tahun 2030 masih didominasi oleh energi fosil. Diperkirakan sebesar mencapai 78,2%. Yang kedua, cadangan energi fosil semakin berkurang dan penggunaan energi fosil dapat mencemari lingkungan. Potensi energi panas bumi di Indonesia sebesar 40% dari potensi dunia atau sekitar 28 gigawatt sampai dengan saat ini baru termanfaatkan sebesar 1.109, sekitar 6,8%. Yang terakhir adalah penambahan penggunaan energi panas bumi untuk pembangkit listrik dapat dijadikan sebagai salah satu solusi mitigasi gas rumah kaca di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, karakteristik dari geothermal ini seperti yang saya sebutkan tadi dan juga pembicara yang pertama, bahwa dia sebagai clean energy dan dia sebagai juga yang ramah lingkungan, sustainable, dan renewable. Jadi geothermal energi ini sangat mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di presentasi saya ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Arif Surahman. Banyak ilmu yang telah kita dapat ya tentang energi geothermal yang ada di Indonesia dan potensinya yang sangat besar, yaitu mencapai 40% dari potensi geothermal di dunia, gitu ya. Tapi mungkin ini langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi nanti untuk para peserta atau partisipan nanti bisa langsung menyampaikan pertanyaannya langsung begitu ya. Siapa yang akan bertanya nanti akan saya sebutkan namanya supaya beliau melanjutkan pertanyaannya.
Jadi untuk membuka sesi tanya jawab ini, saya akan memulai dulu lah. Jadi karena potensi yang sangat besar tadi, 40% dari potensi geothermal di dunia. Tetapi kita hanya memanfaatkan hanya berapa? 6% tadi ya Pak ya, dari potensi tersebut. Kira-kira apa kendalanya begitu Pak ya? Kendala sehingga potensi yang sangat besar tersebut itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Kira-kira menurut Bapak, baik Pak Yuri ataupun Pak Arief mungkin ada pendapat gitu. Kira-kira apa kendala utamanya? Siapa yang jawab? Pak Yuri atau saya? Saya dulu ya. Siapa? Ya, boleh. Ya. Boleh Pak Arief. Pak Arief dulu silakan. Ya. Terima kasih kepada Pak David atas pertanyaannya. Jadi memang kalau dilihat dari potensi Indonesia yang punya potensi panas bumi yang luar biasa, 40% dari potensi dunia itu dimiliki oleh Indonesia, tapi pemanfaatannya baru sekitar 6-7%. Memang ada beberapa kendala sebenarnya, beberapa kendala yang dihadapi oleh pembangunan PLTP ini. Salah satunya adalah kendala-kendala non teknis sebenarnya, kendala-kendala non teknis yang sifatnya peraturan ya, yang sifatnya peraturan. Terkadang antara peraturan pusat dengan daerah itu suka berbeda sehingga itu terjadi kendala di situ. Dan yang ini yang sangat mempengaruhi adalah kendala antara peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia juga ada ketidaksinkronan. Seperti Undang-Undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi, di mana di situ membolehkan pelaksanaan pemanfaatan energi panas bumi di seluruh kawasan Indonesia, termasuk kawasan hutan konservasi yang menyimpan sekitar katakanlah 16 gigawatt sumber energi panas bumi. Sedangkan di dalam undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, di mana disebutkan membatasi terhadap penggunaan kawasan hutan. Dalam kawasan hutan ini atau hutan konservasi ini tidak dibolehkan dilakukan kegiatan pembangunan di luar kepentingan kehutanan. Itulah salah satu kendala itu. Dan yang kendala yang lainnya seperti Pak Yudi sebutkan tadi tentang pembangunan atau kos yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTP. Kalau dibandingkan dengan pembuatan atau pembangunan pembangkit listrik tenaga thermal lainnya itu lebih murah, sedangkan PLTP itu cukup mahal. Itu sekitar 5 juta dolar ya, 5 juta dolar per megawattnya. Jadi cukup mahal untuk pembangunan ini. Sehingga memang agak tersendat pembangunan di Indonesia untuk PLTP ini. Dan juga memang kalau yang saya pernah baca di dalam satu referensi, kenapa pembangunan PLTP di Filipina itu lebih pesat dibandingkan Indonesia, karena skenario pembiayaan daripada Filipina itu lebih baik dibandingkan dengan pembiayaan di Indonesia. Misalnya untuk pengeboran panas bumi itu, pemerintah Filipina mau menanggung risiko jika seandainya dalam satu lokasi pengeboran tidak dapat ditemukan adanya sumur panas bumi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari Pak Yuri. Ya, saya nambahin ya, Pak. Kedengaran ya suara saya, Pak? Mas Ya, Pak. Dengar. Ya, pertama tadi sudah dibahas oleh Pak Arief masalah undang-undang. Jadi undang-undang zaman dulu yang sebelum 2014 itu memasukkan geotermal sebagai tambang.
bukan energi tapi tambang. Sedangkan ada peraturan menambang di hutan lindung itu tidak boleh. Nah, celakanya 80% geotermal ada di hutan lindung. Nah, lalu muncullah tadi Undang-Undang 2014. Hanya Undang-Undang 2014 itu, kan peraturan pemerintahnya belum banyak turunannya. Wah, itu butuh waktu panjang, Mas. Saya aja di energy efficiency, itu pemerintah ngeluarin undang-undang tahun 2000, undang-undangnya 2007, lalu peraturan pemerintahnya 2012, lalu PPPP berikutnya itu panjang, sampai sekarang itu masih terus ngalir gitu kan. Nah, ini agak sulit. Lalu yang alasan yang kedua adalah biayanya tinggi. Memang betul antara harganya itu kalau di Indonesia antara 4,5 juta bahkan sampai 7,5 juta. Yang sorak energi, sorak Merapi yang di Sumatera Barat itu biayanya sekitar 7,5 juta per megawatt. Kalau yang Sarula yang di Tapanuli itu sekitar 4,5 juta US dollar per megawatt. Nah, sebetulnya Indonesia pemilik pembangkit PLTP terbesar di dunia, ya Sarula itu. Karena Sarula itu kan sekarang sudah 123 ya, berarti sudah 330 megawatt. Itu lebih besar daripada milik Star Energy yang wayang windu ya. Itu udah terbesar di dunia itu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi kapasitas kita tidak kalah besar sama Filipina. Bedanya sedikit saja. Tapi memang dari persentase kita kecil, kan kita negara besar, persentasenya menjadi kecil. Geothermal di Indonesia baru 4%, kalau Filipina sudah di atas 15%, tapi Filipina kan kebutuhan energinya kecil, kalau kita besar. Bayangkan bandingkan dengan ini, kita kan sudah dengar bahwa renewable energy di Cina kan luar biasa besar-besar. Dia hidroelektriknya aja salah satu hidroelektrik PLTA-nya ada yang sampai 9.000 megawatt, yang paling terbesar di dunia. Tetapi meskipun dia hidropower yang segitu besar-besarnya, energi dari hidropower di Cina hanya 4%. Meskipun dia pemilik solar farm terbesar di dunia, tetapi solar farm atau solar energi dari Cina itu hanya 2%. Jadi sebetulnya kita sudah besar, cuman itu kendalanya. Yang kendala yang ketiga adalah harga beli listrik PLN terhadap geothermal itu nggak menarik. Sehingga investor nggak mau masang di situ. Mau beli berapa listriknya? Sekarang contoh gini aja. Wind turbine yang di Jenopoto, yang di Sidrap, itu harga listriknya 1.500-an sekian. Sedangkan kalau PLN beli dari PLTU itu 900 sekian. Kalau geothermal mau dibeli berapa gitu kan? Di atas 2.000 atau 3.000. Nggak mau PLN gitu loh. PLN bangkrut. Kenapa PLN bangkrut? Kenapa? PLN sudah punya PLTU. Di Jamali ini saja, Jawa Madura Bali, PLN sudah surplus 30%. Hari ini sudah 30%. Jadi ada 30% pembangkit yang gantian, yang off sekarang nih hari ini. Nah, sekarang dia harus masukin geothermal yang harganya tinggi. PLN kan perusahaan bisnis, dia nggak mau beli begitu aja. Akhirnya apa? Swasta nggak mau masuk. Nah, yang selanjutnya adalah kendala yang lain adalah penolakan dari masyarakat, Mas. Itu kuat. Sarula itu dibangun 27 tahun loh. Itu mulai 1990 baru jadi sekarang. Penolakan masyarakat kuat. Saya baru baca tuh PLTP yang di Banten pada Rincang itu ditolak oleh LSM, oleh masyarakat. Ya itu nggak mudah ngatasin itu masyarakat. Itulah kira-kira beberapa kendala, banyak kendala yang memang gitu. Ya silakan. Ya Pak, terima kasih banyak atas jawaban itu. Memang banyak kendala ya, dari peraturan, dari masyarakat, dari dari biaya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Hadi Pranoto. Mungkin Pak Hadi tadi mau mengajukan pertanyaan. Silakan. Pak Hadi. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada ini Pak Buru Salatan. Ini. Nah, ini tadi mau mengajukan pertanyaan atau yang lain lah kalau ada. Nggak ada yang tanya. Oke. Jadi ini berarti ini materi yang disampaikan ini sudah sangat jelas gitu ya. Jadi dari 130 partisipan ini masih belum ada yang bertanya begitu Pak ya. Jadi ini baik dari materi Pak Yuri ataupun Pak Arif Rahman ini sangat jelas begitu.
Boleh saya tambahkan? Eh, Ini ada yang masuk nggak? Oh enggak ya? ini baru Pak, ya. Baru ya, oke. Boleh Pak, boleh. Intinya bahwa kita maunya memang Indonesia maunya kita beralih dari energi yang kotor menjadi energi yang bersih, gitu kan? Ke clean energy, yaitu bisa renewable energy, ya, itu clean energy. Tetapi kendalanya adalah tingkat kebutuhan energi yang sangat tinggi di Indonesia karena pembangunan, ya, karena tingkat pembangunan ekonomi. Itulah yang membuat kita terdesak, gitu, terdesak. Jadi ini contoh tadi 35.000 megawatt kita harus bangun dengan uang 1.100 triliun. Jadi Jokowi mencanangkan 35.000 megawatt itu dari mana? 35.000 megawatt itu kan dari pembaca di demand sekitar sampai 10 tahun ke depan nih berapa kan gitu. Maka harus bangun 35.000 megawatt. Jadi kebutuhan Indonesia itu sekitar 7.000 megawatt per tahun. Artinya harus dibangun 75 megawatt pembangkit setiap tahun. Nah, uangnya 1.100 triliun. Uang yang dibutuhkan. Nah, 1.100 triliun itu pun 60% harus ditanggung swasta. Kan pemerintah nggak punya uang, gitu kan? Nggak cukup uangnya. 40% dari negara baru kan, dari PLN maksudnya. 60% sampai 70% dari swasta. Nah, 1.100 itu kalau larinya itu ke renewable energy semua, maka yang jadi mungkin hanya 1/10-nya, nggak sampai 35.000, mungkin sekitar 4.000 atau 5.000 megawatt gitu kan. Akhirnya nggak tercukupi energinya. Ini ya, jadi konteksnya kita harus melihatnya dalam kacamata itu. Jadi kacamata kebijakan itu di situ gitu loh. Tentu saja kalau semuanya termasuk pemerintah dan kita semuanya pasti pengen kita tuh beralih dari teknologi ini menjadi teknologi kotor menjadi teknologi bersih. Even meskipun demikian, di Cina sekalipun sampai hari ini itu masih 73% itu thermal power. Jadi renewable energy-nya baru 14%, Cina itu. Gitu. Jadi padahal itu negara besar kaya gitu kan. Nah itu kira-kira mungkin tambahan, barangkali ada yang mau ngembangin lagi. Oke. Itu Pak Pak Hadi. Sagir kayaknya Pak Sagir Pak Sagir. mau nyambahin. Oke, siap. Pak Sagir. Tadi kan Pak Yuri sudah menjelaskan banyak kendala yang dihadapi dalam pembangunan renewable energy di Indonesia. Nah, Pak Yuri, langkah pertama itu dimulai dari mana? Apakah dari kebijakan atau perancangan atau supaya kendala itu dapat diminimalisir. Oke. Boleh langsung jawab ya? Iya Pak, silakan saja Pak. Mungkin saya ngambil contoh kayak di California, barangkali ya. Kita nggak bisa mikir-mikir sendiri. Kita ngambil contoh di negara lain gitu loh. Kita contoh ambil California. California itu sekarang renewable energy-nya sudah 40%. Nah, itu kenapa mereka bisa sampai setinggi itu dan mereka punya target tahun 2050 100%. California State University itu mencanangkan pada tahun 2050 100% renewable energy. Dari mana mereka mulainya? Political, Pak. Jadi mereka dulu saya dengar presentasinya Stuart Brand itu pakar lingkungan dari sana yang aktivisnya di sana. Mereka menganggap bahwa main obstacle-nya itu political. Political. Nah, celakanya political di Indonesia ini rumit gitu. Kalau kita ngomong California kan cuma gubernur ya. Gubernur, tidak rumit. Kalau kita kan political itu rumit. Sekarang contoh begini aja, ketika membangun 35.000 megawatt listrik, itu kan sudah banyak yang pengen masuk gitu loh. Kan IPP-nya itu kan sampai 60-70% swasta ya. Nah itu kan masuk semua di situ gitu kan. Nah, mereka nggak mau bangun geothermal, bangun PLTU di situ semua gitu kan. Biayanya masuk ke kantong mereka. Kalau bangun renewable energy itu harus idealisme. Dan di Indonesia harusnya pemerintah, karena pemerintah kan bisa menggunakan uang negara. Lah kalau swasta idealisme sulit diharapkan dari swasta gitu kan. Gitu. Oleh karena itu sampai ada yang presentasi, nanti bisa saya share lah presentasinya dari seorang pakar juga di dunia. Kalau dia malah mengusulkannya nuklir gitu kan. Beralih ke nuklir gitu kan. Yang masuk akal gitu. Kalau renewable energy bisa mencontoh California, cuman main obstacle kita itu political.
Ya, masalah politik. Dan political itu bukan hanya, saya nggak ngomong political itu presiden ya, enggak. Tapi political itu sistem politik di Indonesia gitu. Penguasa politik di Indonesia yang untuk mencapai satu kesepakatan itu luar biasa pusingnya gitu kan. Ribetnya gitu kan, gitu. Nah, contoh sekarang ini aja yang tadi Pak Arief ngomongin. Undang-Undang 2014 sampai sekarang turunannya itu belum beres sampai sekarang karena pertentangan luar biasa gitu. Bak-buknya panjang gitu kan. Nah, sekarang misalnya PLTG mau pembangkit PLTP geothermal ya, pengen harga listrik tinggi. Yang bayar siapa? PLN yang bayar, nggak mau PLN rugi. Harusnya dari pemerintah mensubsidi gitu kan. Dari pemerintah subsidi. Cuman uang yang ada di pemerintah ini untuk apa? Kan ini jadi diskusinya di DPR nanti. Bukan di presiden kan. DPR ini uang mau dipakai gitu kan. Rumit nah, kalau di situ rumit gitu kan. Sorry Pak Sagir kalau nggak bisa jawab. Kompleks. Oke Pak, makasih banyak atas jawabannya. Mungkin Pak Arief yang ada... mungkin ini Pak. Mungkin saya mau tambahin aja Pak. Ini memang apa namanya, kalau pemanfaatan energi terbarukan ini ya semuanya memang tergantung pada political will ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Yuri tadi gitu. Kita memang nggak ada yang sempurna semuanya itu. Kita katakanlah kita akan membeli makanan gitu ya, sama-sama makanan lah gitu ya, sama-sama donat gitu dijual orang. Ada yang dijual di pinggir jalan, ada yang dijual di mall gitu. Ya tergantung kitanya. Kita mau membeli yang mana? Apakah yang higienis atau yang tidak higienis gitu. Nah, kalau yang tidak higienis tapi murah, ya kita belinya di pinggir jalan. Kalau yang higienis ya konsekuensinya harganya mahal. Tinggal itu aja sebenarnya, apa namanya, semuanya itu tergantung pada political will atau daripada kebijakan dari politik itu sendiri gitu Pak. Jadi memang banyaklah ininya, tantangan daripada energi terbarukan ini terutama geothermal ya Pak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Iya Pak. Makasih banyak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Emmanuel. Mari Pak. Dipersilakan. Ya. Baik Pak, selamat siang Pak. Saya dari UNB, dari magister yang masih belum lulus sampai sekarang. Saya mau tanya begini. Kalau dari PLTP yang sudah terpasang sekarang, itu baik yang dry ataupun yang nomor 2, nomor 3-nya yang lain, itu dari turbinnya apakah sudah ada standar nasional Indonesianya? Dan apakah turbin-turbin tersebut dibuat di Indonesia atau masih impor? Ya. Lalu kalau tadi dibilang juga misalnya political will, LBT dan segala macam, tapi dari saya mungkin ya kalau kebijakan tetap tidak ada yang first best, tapi tetap ada second best. Karena kalau seandainya semua masih di politik, kalau EBT harus tetap naik. Ini kalau dari Pak Liviandi dan Pak Arief, kita kalau misalnya saya kesampingkan masalah politikal, apa yang harus dilakukan orang awam seperti saya untuk bisa menaikkan EBT? Itu saja Pak. Mau Pak Arief dulu atau saya? Kan? Pak Yuri dulu, dan silakan Pak. Turbin di Indonesia baru bisa turbin air Pak. Kalau steam turbin kita belum bisa buat, kita boiler sudah ada ya. Kalau boiler sudah banyak yang bangun boiler. Bahkan pabrik boiler Thermax dari India, lalu dari Prancis itu juga sudah ada pabrikannya di Indonesia. Tapi khusus turbin belum. Turbin air kita bisa bikin untuk mikrohidro ya. Tapi kalau turbin untuk, kan kalau yang di Sarula misalnya yang paling besar Pak. Sarula itu yang paling besar, dia kan pakai Ormat. Ormat itu ya dari Amerika. Jadi Ormat itu salah satu pemegang saham untuk Sarula. Sarula itu adalah PLTP terbesar di Indonesia. 3 kali 110 megawatt. Jadi berarti 330 megawatt. Itu teknologinya Ormat punya. Ya Ormat dari Amerika. Dan Ormat pemegang saham, 18% sahamnya. Jadi dugaan saya memang sahamnya dia dalam bentuk alat yang ditaruh di situ gitu kan.
Nah itu sayangnya kita belum bisa buat gitu. Lalu kalau masalah tadi soal kita orang awam harus mulai dari mana? Sebetulnya yang paling gampang itu dari semua solusi emisi atau mitigasi emisi yang paling gampang itu dari efisiensi, Pak. Dari efisiensi. Jadi pernah kayak saya setuju dengan ucapannya Sri Mulyani Indrawati di COP waktu pertemuan negara-negara Conference of Party untuk greenhouse gas di Bali, dia mengatakan begini Sri Mulyani, cadangan energi paling besar, yang paling gampang di dunia, yang paling bagus di dunia adalah efisiensi energi. Itu cadangan energi paling bagus, efisiensi energi. Jadi kalau misalnya pembangkit-pembangkit itu melakukan efisiensi, termasuk kita di rumah melakukan efisiensi, maka dengan sendirinya mengurangi CO2. Ya. Dan itu banyak yang biayanya murah, bahkan tanpa biaya. Jadi energi efisiensi bisa tanpa biaya, bisa biaya murah. Gitu. Tapi kalau misalnya membangun pembangkit, membangun renewable energy power plant dan lain-lain, itu butuh biaya besar. Itu mungkin dari saya. Mungkin Pak Arief silakan kalau nambahin. Halo. Menurut apa yang dikatakan oleh Pak Yuri tadi, bahwa memang turbin kita belum punya kemampuan turbin itu belum punya kemampuan. Lagi turbin-turbin untuk yang saya sebutkan untuk binary cycle itu belum punya kemampuan untuk membuat turbin seperti itu. Kita baru bisa buat turbin air. Dan juga untuk efisiensi sebenarnya bisa dilakukan oleh kita seperti misalnya penghematan penggunaan energi listrik di rumah. Ini kan karena ini Pak, seperti Pak Yuri tadi bilang, sebenarnya kita ini adalah penyumbang CO2 yang secara tidak langsung, karena kita memanfaatkan listrik ini sebenarnya adalah kita menggunakan juga batu-bata yang dibakar di sana. Ini itu Pak yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi ini semoga Bapak Immanuel ya itu puasnya jawabannya. Nah ini ada pertanyaan singkat dari Buru Salatan, gitu ya. Untuk PLTP ini Pak, kan kebanyakan tadi itu di hutan lindung Pak ya. Nah kalaulah itu nanti dimanfaatkan atau dibangun PLTP di sana, itu apakah nanti apa dampaknya terhadap air tanah dan air tanah gitu Pak ya? Apakah karena itu nanti malah berdampak negatif atau bagaimana gitu? Pak Arief lah itu. Oke. Terima kasih Pak David. Jadi gini Pak David. Yes. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, pembangkit listrik itu kawasannya lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga thermal lainnya ini seperti gas, minyak dan batu bara. Dan juga air yang telah dimanfaatkan yang berasal dari sumur injeksi itu, nanti setelah dimanfaatkan di dalam pembangkit itu akan diinjeksikan lagi ke dalam melalui injection well. Jadi di situ tidak ada penurunan permukaan air di dalam tanah. Jadi dia reservoirnya di situ. Jadi setelah dimanfaatkan uap panas dari bumi itu dimanfaatkan di dalam pembangkit, setelah dimanfaatkan lalu diinjeksikan kembali di dalam bumi. Jadi tidak ada pengurangan. Ya. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Bu Arya Bangkit Widya. Ibu, dipersilakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam, apa kabar Bu? Baik. Ya, Pak Nanang dan Pak Afif dan Pak dari Pak BPPT. Saya setuju dengan Pak Yuryadi yang mengatakan bahwa efisiensi itulah yang paling tepat sekarang ini, khususnya untuk energi. Kebetulan kami bergerak di bidang sertifikasi dan training untuk energi juga Pak. Kalau boleh sih saya menyarankan gimana kalau kita memberikan sosialisasi
khususnya untuk mahasiswa menjadi corong utama dari sisi efisiensi energi. Kalau kita lihat Pak, saya kebetulan pensiunan dari geothermal ini sudah lama menjadi rencana dari pemerintah. Nah, tapi sekarang ini dengan biaya yang cukup mahal, energi itu atau juga tadi bilang bahwa political will-nya juga sekarang ini juga makin apalagi sekarang kita bilang bahwa yang beli listrik adalah PLN, nanti PLN jadi rugi dan sebagainya. Tapi banyak sekali yang hal seperti itu yang jadi di luar. Nah, sekarang saja kalau masalah efisiensi Pak, kita lihat gedung-gedung pemerintah atau itu masih juga terjadi pemborosan dari sisi energinya sendiri. Mungkin Pak Yudi sudah punya pengalaman lah. Nah, belum ada juga kontrol dari para pasien bahwa untuk penghematan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau boleh saya tanya dari sisi apa sih yang Bapak harapkan terhadap SDM kita nanti untuk dapat sebagai sangat untuk penghematan energi itu sendiri, Pak. Itu aja barangkali sama dengan Pak Yuliadi dan Bapak dari BPPT. Karena kalau pembangunan fisik itu kayaknya masih jauh banget, Pak. Itu saja. Terima kasih. Siapa Pak Arif? Pak Arif boleh Pak Arif. Terus. Ya. Halo? Ya, halo? Ya. Kalau yang saya tangkap pertanyaannya adalah bagaimana kita mengedukasi generasi berikutnya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, gini Bu, kalau menurut saya seperti yang saya katakan tadi bahwa kebutuhan energi itu akan semakin lama semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dan itu tidak bisa kita hindarkan ya. Kita mengedukasinya kepada anak-anak kita, kepada generasi kita ke depan, ya, memberi kesadaran kepada mereka tentang bagaimana dampak daripada pencemaran energi yang menggunakan energi fosil seperti yang tadi Pak Yuri katakan. Itu misalnya ada perubahan iklim, terus juga adanya penurunan juga dari salju sehingga bisa membenamkan satu daerah. Itu mau tidak mau atau itu ya harus kita lakukan, mengedukasi mereka tentang dampak daripada penggunaan energi fosil ini ke depan seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Yuri. Ya kalau saya sih karena memang sudah kenal dengan ibu lama nih, gitu. Jadi saya malah menyarankannya kayak perguruan tinggi, prodi kayak teknik mesin gini itu juga banyak ikut berkiprah gitu loh. Ikut berkiprah dengan cara membangun jejaring gitu kan, membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi yang bisa membantu mahasiswa, bisa membantu mengedukasi mahasiswa di energi efisiensi. Misalnya dengan tempat ibu ini kan tempat uji kompetensi untuk energi efisiensi, energi auditor, energi manager gitu kan. Kalau nggak salah pernah didekati oleh Pak Hadi Pranoto ya Bu ya? Iya Pak, betul. Dan kan sudah juga dengan mertuanya. Ya. Oh, udah ada MOU juga. Nah itu diterusin lah ya itu. Kan. Iya Pak, dengan anak-anaknya. Gitu. Jadi makanya saya bilang itu bagus sebenarnya Pak. Jadi untuk mahasiswa, untuk efisiensi energi, bagaimana mengedukasi mereka. Gitu. Nah, maksud saya tadi syukur-syukur BPPT itu punya dana gitu loh Pak untuk membiayai edukasi kepada mahasiswanya dimanapun di seluruh Indonesia. Gitu. Dengan cuma hanya untuk membangun yang besar-besar. Ya Pak. Ya itu
kesimpulannya itu kita jangan fokus saja kepada alat gitu loh, tapi juga kita fokus ke membangun habit, ya, budaya. Nah, budaya itu kan dimulai dari manusia. Nah, manusia yang terdidik kan ada di perguruan tinggi ya gitu. Ya, mestinya momen-momen seperti ini lebih diintensifkan, lalu juga kerjasama dengan lembaga-lembaga edukasi yang lebih praktis ya untuk memberi keterampilan, skill, gimana cara melakukan energi efisiensi di tempatnya mereka masing-masing nanti ketika mereka bekerja maupun mereka di rumah. Kira-kira mungkin itu. Silakan Mas David. Terima kasih Pak Yuri. Iya, sama-sama Bu. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas Ibu. Untuk gitu ya. Untuk yang lain ada pertanyaan, Bapak Ibu? Yang lain, Pak Adi, Pak Nanang, ada yang ditambahkan? Ada ya. Nah, jadi di sini. Jadi saya agak tertarik sama salah satu slide dari Pak Yuri tadi ya. Untuk net efisiensi ada yang subcritical, supercritical, sama ultra supercritical. Tadi yang disarankan Pak Yuri itu adalah yang ultra supercritical, Pak ya. Supercritical. Nah, itu memiliki efisiensi yang paling tinggi. Ya. Tetapi di sana itu tadi itu kalau tidak salah dengar itu tapi menyumbangkan emisi yang paling tinggi, Pak ya? Bukan saving. Saving yang paling tinggi. Savingnya paling tinggi, ultra super critical. Tetapi jadi, untuk bagaimana Pak? Jadi mitigasi itu ada dua macam, atau langkah untuk menurunkan CO2 itu ada dua macam. Pertama dengan misalnya memasang geothermal, membangun geothermal, emisi yang diperoleh atau emisi yang dikurangi itu banyak sekali. Tetapi biayanya positif, artinya lebih banyak uang kita keluar, gitu loh, dibandingkan dengan uang yang masuk, gitu kan, memang mahal, proyeknya mahal, gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita membangun pembangkit listrik tenaga uap supercritical atau ultra supercritical atau energi efisiensi, jadi yang tadi di bawah X semua sumbunya, ya kan, di bawah X negatif, itu artinya apa? Kita bisa memperoleh memperoleh pengurangan CO2 secara signifikan, sekaligus juga uangnya masuk ke kita. Kenapa masuk ke kita? Walaupun kita membangun PLTU supercritical, tetapi ada saving di situ. Dibandingkan kan begini, ketika dia membangun supercritical misalnya, PLTN membangun supercritical, kan berarti ada pembangkit lain yang boros dimatikan. Gitu. Akhirnya apa? Walaupun dia mengeluarkan uang untuk membangun pembangkit yang efisien tadi, dia mengeluarkan uang, tetapi dia akhirnya dapat penghematan dari berkurangnya batu bara. Jadi kayak kita sekarang punya motor boros, kita punya motor yang sangat boros. Lalu karena kita nggak mau mengurangi bensinnya, kita beli motor baru yang hemat, gitu kan? Tentu saja membeli motor yang baru yang hemat itu kan kita mengeluarkan uang. Tetapi dihitung selama sekian tahun sebetulnya kita untung karena kita penggunaan bensinnya turun. Gitu kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Ini ada dari pertanyaan Bapak Ali Budianto. Mengapa Indonesia diprediksi memiliki cadangan energi geotermal terbesar di dunia? Ini bukan diprediksi, Pak ya. Itu adalah atau fakta atau bagaimana itu, Pak? Pak Arif. Yang 40% tadi. Pak Arif silahkan jawab. Lalu itu memang udah cadangan terbukti, Pak. Cadangan terbukti ya, bukan prediksi ya. Bukan prediksi lagi itu, memang udah cadangan terbukti 40%. Jadi sebesar, malah sekarang itu ada yang mengatakan bahwa cadangan panas bumi di Indonesia itu sekitar 29 gigawatt. Jadi sekitar 29.000 megawatt. Jadi bukan prediksi lagi tuh Pak. Jadi memang udah cadangan terbukti itu. Oke, ada yang lain?
Bapak Ibu. Maaf Pak ya, ini karena materinya udah yang disampaikan udah sangat komplit, jadi pertanyaan masih dipikirkan dengan baik-baik ini Pak. Apa ini yang mau ditanyakan gitu? Karena udah jelas nih Pak. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin begitu saja, cukup ya mungkin ya untuk pertanyaan. Terima kasih. Untuk apa namanya, soal BPP bisa dijelaskan. Ini ada satu pertanyaan mungkin yang terakhir ya Pak ya. Dari materi Pak Yuri di slide 42 soal BPP. Nah itu mungkin beliau belum terlalu jelas Pak ya, atau 42 tentang BPP Pak. Apa ya? Mungkin Pak Alimuddin Malik bisa langsung menyampaikan pertanyaannya Pak. Halo, ya bisa dengar ya? Iya. Halo? Iya Pak. Pak David bisa dengar? Iya Pak, bisa. Itu BPP pokok itu maksudnya biaya pokok produksi listrik. Iya. Biaya pokok produksi listrik itu didominasi oleh bahan bakar. Lalu berikutnya dan berikutnya. Ada presentasinya kan itu. Ya. Jadi kalau dilihat di situ, BPP pokoknya itu 74% itu dari sumbangan dari bahan bakar. Lalu maintenance itu 14%. Lalu capacity charge itu 11,6%, itu penyusutan, bunga pinjaman, margin. Ini biaya listrik. Jadi pembangkit itu kan mengeluarkan uang ya. Mengeluarkan uang untuk memproduksi setiap KWH-nya. Nah, BPP pokok itu biaya produksi pokoknya. Jadi 60 sekian persen didominasi oleh bahan bakar. Sisanya baru dari maintenance, lalu biaya penyusutan dan lain-lain. Gitu. Ya itu sebenarnya pembicaraan saya bisa panjang ke arah sana, cuman itu ini kan materi terlalu banyak. Mungkin lain kali Pak ya. Iya, iya. Ya, itu ya Pak Alimuddin Malik ya. Semoga jelas penjelasannya. Mungkin saya akhiri untuk apa namanya sesi tanya jawab ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang bertanya, terima kasih untuk para pembicara Pak Yurianti, Pak Arif Rahman, ada Kaprodi kita yang sudah memfasilitasi kita di acara webinar ini. Saya juga mau mengucapkan mohon maaf tadi apabila selama presentasi itu ada gangguan dari partisipan yang baru yang menekan present now gitu ya. Jadi untuk presentasinya kurang berjalan dengan baik gitu tadi. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dapat mengambil banyak ilmu dari sesi seminar ini ya. Semoga kita juga dapat memberikan edukasi ke mahasiswa kita, kalau kita sebagai dosen, ke mahasiswa kita atau ke murid kita, atas pentingnya energi geotermal di Indonesia. Mungkin begitu saja. Untuk materi dan sertifikat, partisipan dan pembicara akan dikirimkan ke email. Oke, tepatnya. Untuk demikian saya ucapkan terima kasih. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Terima kasih, Yuri. sama-sama Pak. Assalamualaikum. Bapak. Terima kasih Pak David. Terima kasih banyak semuanya Pak.
kasih semuanya, terima kasih. Pak Idam, aduh Pak Idam, mana Pak Idam nih? Saya WhatsApp nggak dibalas nih. Ya. Nggak nemu, Mak.